Sahabat multimedia, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang setting dokumen pada Microsoft Office Word, di mana kita akan melakukan pengaturan sebelum memulai pengetikan. Nah, langsung saja tanpa basa-basi, kita buka dulu Microsoft Office. Di sini saya menggunakan yang versi 2007. Secara default tampilannya adalah seperti ini, ya kurang lebih hampir sama bagi versi-versi yang di atasnya. Langkah pertama adalah menampilkan rulernya atau penggaris yang di bagian atas ini. Caranya kita klik menu view, kemudian ruler. Oke, ini sudah muncul. Kalau mau menghilangkan ini kita tinggal uncheck. Oke, kita checklist muncul, uncheck maka dia tidak muncul. Langkah berikutnya adalah menampilkan text bound atau batas teks atau batas pengetikan ya. Kita klik di office button ini ya, di gambar ini mungkin ada sedikit perbedaan saya kira untuk gambar atau ikonnya di Microsoft Office yang di versi di atas 2007, tapi posisi mungkin sama. Kita klik saja di office button, kemudian kita menuju ke Word option, kemudian ada advance, kita scroll ke bawah ya, kita pastikan bahwa measurement in units atau unit satuannya di sini kita pilih adalah cm, karena kita lebih terbiasa dengan cm daripada menggunakan inci dan milimeter ya, cm. Kemudian kita scroll ke bawah, ke atas. Di sini ada show text boundaries ya, ini artinya kita akan menampilkan garis batas teks. Kita klik saja sehingga ini terchecklist begini, kemudian kita OK. Nah, inilah yang dikatakan sebagai text boundariesnya atau bounds ya. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan menentukan batas margin ya. Umumnya dalam pengetikan itu yang paling lebar adalah margin kiri. Nah, ini margin kiri ini lebih lebar, alasannya karena disinilah tempat kita akan melakukan jilid. Jadi jangan sampai ketika dijilid nanti teks yang ada di dalamnya tertutup. Jadi kita bisa melakukan ini dengan cara klik back layout ya, kemudian ada margin. Kalau di sini tidak ada, di sini misal tulisannya adalah last custom setting, ini artinya settingan terakhir yang pernah digunakan. Nah, di sini pilih saja custom margin, top batas atas, misal di sini kita tentukan adalah 3 cm, kemudian left batas kiri tempat kita akan menjilid nanti 4 cm, harus lebih lebar. Kemudian bottom misal kita tentukan sama 3 cm, kemudian right-nya sama, di sini kita tentukan 3 cm, kemudian kita OK. Nah, ini settingannya. Settingan berikutnya adalah kita pergi ke menu size. Di sini tempat menentukan ukuran kertas, boleh letter, boleh legal atau A4, ini yang umum dipakai. Kita coba pakai di sini adalah yang A4. Margin sudah, kemudian jenis kertas sudah. Langkah berikutnya adalah mengatur spasi. Kita masih sama, berada di page layout, kemudian ada paragraf. Kita klik saja di paragraf ini, kemudian ada spacing. Kita pastikan bahwa space di before-nya adalah 0 poin, kemudian di after adalah 0 poin. Kemudian di line space kita tentukan, misal di sini adalah single atau mungkin 1,5 atau mungkin double.
Ini yang umum dipakai adalah 3 ini ya, single, 1,5, kemudian double. Nah, kita gunakan saja sekarang ini yang single, kemudian kita oke. Nah, settingannya untuk dokumen ini tinggal jenis font ya. Jenis font ini bisa langsung kita blok di sini. Misal kita menggunakan yang Tahoma tanpa harus kita melakukan scroll, langsung saja kita ketik TA, maka di sini akan langsung menuju ke Tahoma. Lalu kita enter, ukuran bisa kita tentukan. Nah, kebiasaan buruk biasanya ketika kita mengatur teks kita di alignmentnya atau rata teksnya, misal kita menggunakan rata tengah. Ini teman-teman multimedia umumnya biasanya menggunakan tab ya, atau mungkin biasanya menggunakan space, jadi dispasi sebanyak mungkin sampai berada di posisi tengah-tengah. Nah, ini adalah cara yang salah ya teman-teman. Jadi yang benar adalah kita menggunakan alignment center atau dengan menekan tombol Ctrl E, maka otomatis dia akan menuju ke tengah. Nah, misal di sini laporan ya, kemudian praktik kerja industri di BLPT Yogyakarta misal di sini. Ya, kemudian di sini disusun oleh titik 2, tuliskan nama Anda, kemudian yang paling bawah adalah alamat di mana Anda mungkin bersekolah atau belajar ya. Di sini misal kita tulis Yayasan Bina Bakti Cendikia Lampung, kemudian tahun ajaran 2020-2021 misal seperti ini ya. Jadi jangan sesekali kalian menggunakan ya alignmentnya menggunakan tab ataupun menggunakan space. Jadi yang benar adalah menggunakan Ctrl E atau rata center di sini ya, center text. Oke. Kemudian langkah berikutnya adalah dalam memasukkan logo. Ya, teman-teman di sini saya contohkan misal dari menu insert, kemudian picture, misal logonya di sini hasil project. Nah, misal ini ya, kita insert. Nah, seperti ini. Ukurannya besar teman-teman. Nah, ini saya menggunakan logo dari sebuah lembaga TPQ yang kebetulan saya buat teman-teman. Nah, kita kecilkan saja. Cara mengecilkannya jangan di bagian note yang center, tapi kita gunakan note yang ujung ya, yang ujung saja. Nah, kita kecilkan seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan note yang bagian tengah ini, nanti dia tidak proporsional. Tidak proporsional itu artinya tidak sesuai antara tinggi dengan lebarnya. Maka kita harus atur besar kecil logo itu adalah menggunakan note yang bagian ujung ini di sudut-sudutnya ini ya. Nah, kemudian trik berikutnya adalah ketika kita menghendaki logo kita ini kita bisa pindah posisi sesuka hati. Kalau seperti ini kan susah ya, tidak bisa. Kita mau ubah-ubah posisi, kita klik saja, kemudian kita menuju ke menu format ya. Menu format ini akan muncul ketika gambar ini kita klik. Nah, di sini otomatis muncul menu format. Kemudian di sini ada text wrapping.
Kita pilih misal di sini adalah in front of text, artinya gambar nanti berada di depan teks ya, di depan teks seperti ini. Nah, otomatis teks yang tadi disusun oleh akan tertutup karena posisinya adalah memang tepat, dia tertutup ya. Nah, kita bisa lakukan enter saja sehingga teks nanti akan turun dan kita bisa atur ulang. Nah, kalau kita sudah menggunakan text wrappingnya, maka posisi dari gambar ini bisa kita ubah sesuka hati kita. Nah, seperti ini. Ketika kita preview, ya, hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Ini sudah terbilang sangat rapi ya. Tinggal nanti disesuaikan dengan ketentuan penulisan dari masing-masing tempat Anda belajar. Oke. Langkah berikutnya adalah menambah halaman yang sangat cepat. Misal saya contohkan, ini tag berada di sini, kemudian kita mau menambah teks, menambah page ya, menambah halaman baru. Misal kita menggunakan biasanya enter sampai membentuk teks atau page baru ya. Kita ubah cara itu dengan cara kita lakukan satu enter ya, satu enter begini, artinya pointernya sudah berada di baris kosong teman-teman. Nah, cara berikutnya adalah kita tekan Ctrl Enter. Nah, maka otomatis. Nah, kalau kita misal di page kosong ini kita menghendaki di bawahnya ada page kosong lagi, sama caranya dengan melakukan Ctrl Enter. Maka di sini sudah tertera 3 halaman atau 3 page ya. Nah, caranya seperti itu saja teman-teman. Jadi simple, tanpa harus melakukan banyak kali enter. Tentu saja yang terjadi adalah boros waktu ya. Kalau bisa sekali, kenapa harus berkali-kali? Nah, seperti itu kira-kira. Oke. Misal di sini teman-teman kata pengantar ya. Kata pengantar. Nah, seharusnya kata pengantar ini teksnya adalah kapital, tapi sudah terlanjur kita ketik dan nggak mungkin kita hapus, kita ulang ketik. Karena sama, ini akan membuat lama karena terjadi pemborosan waktu ya teman-teman. Jadi kita blok saja kata pengantar ini, kemudian kita ubah menggunakan fasilitas change case namanya, atau merubah ukuran font ya, besar kecil, atau mungkin ada toggle case, ada uppercase. Nah, seperti apa itu caranya? Kita gunakan hotkeys Shift F3 menjadi besar, kemudian Shift F3 lagi menjadi kecil semua, kemudian Shift F3 huruf besar hanya di awal kata, kemudian Shift F3 besar semua. Nah, ini ya, kurang lebih seperti ini. Jadi tanpa harus mengetik ulang, tinggal kita blok saja, maka kita akan bisa mendapati jenis teksnya apakah besar apakah kecil ini dengan sangat cepat teman-teman. Nah, sekarang kita sudah melakukan enter beberapa kali, artinya kita harus memberi jarak antara judul dengan isi. Karena kita akan membuat isi dari kata pengantar di sini, sementara di sini posisinya di tengah, kita bisa klik ya line text left, atau yang paling cepat adalah Ctrl L. Maka di sini kita sudah menuju di posisi paling kiri teman-teman. Nah, di sini biasanya kita tulis puji syukur gitu ya, puji syukur kehadirat Allah subhanallah wa ta'ala dan seterusnya, DST. Kemudian paragraf berikutnya, paragraf 2, mungkin ada paragraf 3. Nah, yang terpenting adalah bagi teman-teman sekalian, misal di paragraf 1 ini berisi beberapa baris ya. Oke,
Saya kira mungkin segini cukup. Kita kontrol rata tengahnya, kita tidak bisa menggunakan rata kiri karena ini merupakan isi, dan yang paling rapi adalah kita menggunakan rata kanan kiri atau justify. Nah, justify ada di sini. Oke. Atau dengan cara yang paling cepat adalah menekan tombol Ctrl J, teman-teman, Ctrl J. Nah, mungkin ini begini ya, berantakan karena penulisannya tanpa spasi tadi, teman-teman. Jadi jangan panik loh, kok jaraknya begitu. Nah, ini semua disebabkan karena kita menulis tadi hanya A saja tanpa spasi. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan teks tanpa hanya sebatas simulasi begini, bisa rapi seperti ini nanti ya, teman-teman ya. Kemudian langkah berikutnya adalah apabila kita menghendaki penulisan yang menggunakan alinea, jangan biasakan menggunakan spasi ya, teman-teman ya. Nah, spasi seperti ini artinya cara ini adalah cara yang salah. Tapi kita biasakan menggunakan indent style ya. Kita gunakan yang first line indent, artinya kita klik di bagian yang paling atas ini, kemudian kita klik, kita tarik sesuai dengan kebutuhan, misal di angka 1. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi jangan biasakan menggunakan spasi ya. Nanti kalau kita harus mengedit, ini kelamaan karena kita harus menghapus spasi dan seterusnya. Oke. Jadi pembuatan alinea saya kira ini sudah sangat dikuasai, paham lah ya. Bisa diulang-ulang kalau belum paham. Langkah berikutnya pembuatan penyertaan tanda tangan di sini. Misal kita tentukan di sini Lampung 3 Februari ya, 2021 misal ya. Kemudian kita enter, di sini adalah penulis koma, nama Anda. Misal begini ya. Kita harus perhatikan kalau misal di sini menggunakan full block style atau mungkin semi block style dan lain sebagainya, penulisan tanda tangan untuk nama ini yang akan kita bubuhi tanda tangan, kita bisa geser ke bagian kanan, teman-teman. Tapi lagi-lagi jangan biasakan menggunakan tab atau menggunakan space. Ini adalah cara yang salah, teman-teman. Jadi di sini bisa kita lakukan dengan menekan tombol Ctrl M. Nah, Ctrl M atau kita geser ini ya, left indent tapi keseluruhan di bagian kotak yang paling bawah ini, yang paling kecil bawah ini kita geser ya. Atau kalau menggunakan shortcut keys atau hot keys, ini bisa menggunakan Ctrl M ya. Itu nanti dia biar cepat, teman-teman ya. Nah, kalau kembali teman-teman, misal kita posisinya adalah di sini ya, kita Ctrl M, posisinya di sebelah kanan. Nah, ketika kita akan mengembalikan di posisi awal mungkin, atau mungkin kita mundur ke angka yang sebelumnya, bisa menekan tombol Ctrl Shift M. Nah, seperti ini ya, Ctrl M, kemudian Ctrl Shift M adalah kembali ke posisi sebelah kiri. Oke ya. Oke, jadi seperti ini teman-teman cara mengatur beberapa teks ya, agar hasil kerja kita ini nanti akan mendapatkan hasil yang rapi sesuai dengan prosedur yang baik ya, teman-teman ya. Oke, nah sekarang satu lagi sebelum kita nanti lanjut ke video di pembahasan berikutnya ya, teman-teman ya. Oke, kita Ctrl Enter. Nah, ketika kita Ctrl Enter, maka kita akan dapati kita ini ikut pada settingan di page sebelumnya. Maka di sini
kita ubah saja ke posisi awal kembali. Diingat-ingat indent stylenya ini harus posisi di sebelah kiri betul. Kemudian right indentnya ini juga sama, harus posisi benar-benar tepat berada pada garis teman-teman, jadi agar ukurannya nanti tetap sesuai. Nah sekarang trik berikutnya adalah kita akan membuat daftar isi. Oke, daftar isi. Yang pertama adalah cover. Nah, sebelum kita mengetik yang bagian bawah, mungkin ada kata pengantar, pengesahan, daftar isi, bab 1 dan seterusnya. Kita harus setting dulu di bagian cover ini untuk menampilkan titik-titik ya sampai di ujung sini sampai dengan nanti di penomoran. Nah, daftar isi yang saya ajarkan ini adalah daftar isi dengan settingan custom, tidak menggunakan cara yang otomatis, tapi juga tidak menggunakan cara yang manual teman-teman. Kalau manual ini menggunakan spasi ini kita tekan terus sampai di ujung. Nah ini enggak benar teman-teman ya. Jadi caranya adalah kita double klik misal di nomor 13 ya. Di nomor 13 ini kita double klik saja teman-teman, sampai nanti dia muncul tabs seperti ini. Ada tab stop position. Jadi kita menggunakan double klik di ruler ini, artinya adalah kita membuat tab stop ya, tab stop. Nah, kita sudah dapati di sini karena kita klik 13, maka di sini muncul 13 cm artinya ya teman-teman ya. Kemudian di alignmentnya kita gunakan right, kemudian leadernya kita pilih yang 2 teman-teman ya, right 2. Ini sebenarnya boleh kita pilih 3 juga boleh. Tapi di sini saya sarankan menggunakan alignment yang right, kemudian leadernya adalah yang 2. Kita oke. Nah, di sini teman-teman kita tinggal tekan tombol tab yang ada di keyboard, maka otomatis di sini akan membuat garis langsung menuju pada tab stop kita, yaitu di batas 13. Nah, kalau kita mau buat dia mepet dengan garis yang paling kanan ini, tab stopnya kita geser aja ya, dengan syarat jangan sampai ketika melepas nanti keluar dari rulernya, karena nanti akan hilang settingan kita. Nah kita geser saja, misal mentok di sini di ukuran 14 ya, di 14 cm. Nah keuntungannya ketika kita mengatur di bagian cover ini, pas kita enter kemudian kita mengetik di sini misal adalah kata pengantar ya, kita tap, dia langsung mengikuti di baris atasnya teman-teman. Jadi settingan baris kedua itu akan mengikuti settingan yang ada di baris pertama. Berikut dengan misal di sini kita butuh lembar pengesahan, nah, sama tinggal tap saja. Daftar isi tab, kemudian bab 1 pendahuluan tab. Nah enak betul kan, kita tinggal tab saja tanpa harus menekan tombol titik terus menerus ya, nanti nggak rapih juga. Nah keuntungan kita menggunakan alignment yang right tadi ya, yang kanan, ketika kita beri nomor nanti dia batasnya tetap pada garis ini, tidak melebihi ya teman-teman. Misal di sini 1, terus kemudian di sini 2, di sini 3, kemudian di sini ada 4, di sini ada 5 ya teman-teman ya. Nah, misal di sini kita mau isi dengan nomor mungkin begitu banyak ya, tetap saja yang bagian rapih adalah yang bagian kanan ini. Jadi dia menuju ke arah kiri. Jadi inilah keuntungan kita menggunakan alignment yang right atau yang kanan. Nah sekarang masuk pada numbering atau penomoran pada isi, bukan pada page ya, atau bukan pada kertas, tapi pada isi. Bab 1 pasti ada subjudul, biasanya adalah 1.1 bla 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 bla. Oke, cara membuatnya adalah kita menuju ke menu home. Kemudian di sini ada
numbering ya, ada bullets, ada numbering. Kita pilih yang numbering, kita pilih yang angka 1, 2, 3 ini. Karena kita menghendaki 1.1, maka kita harus melakukan settingan. Tapi sebelum itu kita atur dulu tepat. Misal kita buatnya di 0,5 ya 0,5, atau mungkin di angka 1 misal. Ya di angka 1, kemudian penulisan berikutnya di angka berapa, misal di angka 2. Jadi ada jarak 1 cm antara nomor dengan penulisannya nanti. Misal di sini pendahuluan, di sini latar belakang misal ya, latar belakang. Oke, kita menghendaki ini bukan angka 1 tapi adalah 1.1 teman-teman. Maka yang harus kita lakukan adalah kita klik saja di angka 1 ini, tepat di angka 1 kita klik sehingga dia terblok seperti ini. Nah, numberingnya sudah aktif, kita klik di bagian segitiga yang kecil ini ya, di number listnya kita klik. Nah, nanti dia muncul seperti ini. Kita pilihnya adalah define new number format. Nah, bacanya kurang lebih, kalau salah bisa dikoreksi ya teman-teman ya. Define new number format di sini. Nah, number stylenya adalah 1, 2, 3, betul. Yang kita kehendaki adalah 1.1 nanti. Number formatnya, nah di sini teman-teman kita fokus di sini. Titik ini kita hapus, tapi angka 1 yang terblok ini jangan sampai dihapus karena ini yang akan otomatis berubah sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita arahkan pointer di sebelum angka 1. Kita ketik angka 1, kemudian kita kasih titik. Nah, previewnya bisa kita lihat hasilnya adalah 1 ini tidak akan berubah sampai sebanyak angka yang kita butuhkan. Sementara yang terblok ini yang tidak kita hapus, ini yang nanti akan berubah dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, sudah jadi 1.1. Nah, sekarang kita kembali pointer ini di bagian belakang sini. Kita enter saja teman-teman. Maka sudah otomatis muncul 1.2 latar belakang. Misal di sini adalah kajian pustaka misal ya. Oke. Kemudian yang ketiga ada tujuan misal. Nah, tinggal tap saja enter, nomor sudah sesuai. Kemudian manfaat. Nah, oke. Nah, misal kita sudah habis di 1.4 karena kita akan menulis di bab 2 misal ya teman-teman ya. Kita tinggal gunakan saja backspace untuk menghapus. Kemudian kita arahkan indent stylenya ini ke bagian kiri teman-teman ya. Jangan lupa kiri mentok, jangan kurang, jangan lebih. Kemudian di sini kita tulis misal adalah bab 2 adalah isi misal ya. Kemudian kita akan membuat sub dari bab 2 yaitu 2.1. Ini kita lakukan dengan cara yang sama seperti settingan yang ada di sub bab yang ada di bab 1. Caranya adalah kita klik numbering, kita pilih yang 1 ya, 1, 2, 3 yang masih default standar. Kemudian misal kita tulis di sini jangan lupa disetting dulu jaraknya biar sama dengan yang atas agar kita dapatkan hasil yang rapi. Isi misal di sini adalah isi ini misal di sini kita tulis kajian pustaka sudah ada, misal adalah produksi ya teman-teman ya. Oke, produksi. Ini hanya contoh saja teman-teman, nanti bisa mengikuti sesuai dengan kebutuhan ya. Jangan mengikut pada ini karena ini hanya contoh, tapi hanya silakan fokus pada tutorial penomorannya saja ya teman-teman ya untuk settingannya. Oke, karena kita menghendaki 2.1 teman-teman, kita klik di angka 1 dengan cara yang sama. Kemudian kita klik number listnya. Kemudian kita klik lagi define new number format. Jangan lupa teman-teman, titiknya ini kita hapus. Angka 1 tidak boleh kita hapus. Kita klik di sebelum angka 1. Kemudian karena kita membutuhkan 2.1, maka di sini kita ketik saja 2 titik. Sehingga di sini di previewnya nanti
yang akan muncul adalah 2.1, 2.2, 2.2, 2.3. Dua yang kita ketik sendiri ini nanti tidak akan berubah teman-teman. Jadi yang akan berubah adalah satu yang terblok ini, yang nggak boleh kita hapus tadi. Nah ini juga berlaku teman-teman kalau kita menggunakan bab 3, misal nomornya adalah 3.1, maka otomatis ya. Jadi berapapun bab yang kita butuhkan, settingannya adalah kurang lebih nanti seperti ini. Oke, kita enter, sudah muncul otomatis 2.2. Misal di sini yang di atas misal di sini adalah pre-production. Kemudian di sini ada produksi. Kemudian di sini ada pasca produksi. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi nanti kita benar-benar akan dapati pengetikan yang rapi ya teman-teman ya. Nanti tinggal kita sesuaikan aja, misal kita jarak antar bab seperti ini. Nah, hasilnya nanti akan tentu saja akan sangat memuaskan ya teman-teman ya. Oke. Setting dokumen awal sudah, pengetikan sudah, kemudian letak gambar atau logo sudah, daftar isi juga sudah ya teman-teman. Oke. Satu lagi teman-teman, misal di sini ada sub lagi yang 1.1 misal ya, 1.1 masih ada lagi yaitu 1.1.1 misal. Kita klik di sini, kita enter, kita hapus karena kita tidak butuh itu. Kita klik numbering, kita pilih yang satu teman-teman ya, jangan asal klik numberingnya tapi tetap satu yang default ini. Kemudian karena kita menghendaki 1.1 ya teman-teman, maka yang harus dilakukan adalah kita klik angka 1 ini, kemudian kita klik number listnya, define new number format. Jangan lupa titik kita hapus, angka 1 tidak boleh kita hapus, lalu kita tambahkan 1.1. Jadi 1.1.1 yang sub berikutnya nanti adalah 1.1.2 dan seterusnya. Misal di sini A, kemudian di sini B, di sini C, D, ya kurang lebih. Nah kemudian misal yang 2.2, misalkan produksi, sama numbering, kita pilih yang default, kemudian kita atur posisinya biar rapi ya teman-teman seperti ini, dengan jarak yang sama 1 cm 1 cm sesuai dengan nanti ketentuan pengetikan ya. Kemudian kita tentukan di sini misalkan adalah 2.2.1 nanti di nomor ini. Kita klik number listnya, define new number format, kemudian jangan lupa titik kita hapus. Kemudian kita ketik 2.2.1. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini teman-teman. Misal di sini kita A, kemudian B, C, D, E. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini kan tentu sangat memuaskan hasil yang seperti ini teman-teman. Nah, saya kira teman-teman multimedia sekalian dimanapun Anda berada, terutama bagi anak didik saya, tolong dipahami. Kalau kurang paham, silakan didengarkan bolak-balik ya. Saya kira cukup, kita lanjut di part berikutnya. Terima kasih.